Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini di sepanjang minggu yang dilewati. Dan tentunya Bapak Ibu juga kan ya, ngalami ya kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Biarlah ada pujian dan syukur keluar dari hati kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati. dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan Ya, sungguh bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. sungguh aku tahu Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku Aku bawa kepadamu Tuhan. ku bawa padamu. Dengan rendah hati aku persembahkan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Aku sadar aku ada karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Bukan karena kekuatanku. bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Ku
Biarlah hati kita sungguh-sungguh penuh dengan kata pujian dan syukur bagi Tuhan. Melihat kebaikan, melihat anugerahnya yang besar buat kita. Mari pagi ini kita datang dengan hati yang serius sama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Aku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita katakan bersama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, terima kasih Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sungguh aku tahu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Bapa. Atas berkat kasih karunia dan anugerah-Mu yang kami boleh terima di dalam hidup kami.
Pagi ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk beribadah. Ya. Maka biarlah kiranya Terima ibadah kasih, kami Tuhan. menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Ya. Kami boleh merasakan Engkau menjamah setiap Amin. pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Maka biarlah sungguh ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Katakan Tuhanku Allah yang maha besar. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Allah besar di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan. Ya Tuhan, Allah Tuhan. Dia Raja segala Raja.
dengan kekuatanku, Tunjukkan kekuatanmu. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, sekali lagi katakan. Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Amin. Yesus kita ajaib. Yesus kita ajaib. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Karena keajaibannya pasti nyata dalam hidup kita. Dan biarlah pada hari ini ada aliran sukacita mengalir keluar dari dalam hati kita. Memuji-muji Dia Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
Kita akan terus menikmati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Di dalam ibadah kita, Yesus menjadi pokok pujian dan penyembahan kita. Karena itu mari bersama kita katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, Yang aku puja hanya yang Yesus. ku puja hanya Yesus, Yang ku sanjung hanya Yesus. yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus ku sembah Kau, curahan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, kami mau menyembah-Mu yang ku Yesus. puja hanya Yesus, Engkaulah pujaan hidup kami. yang ku sanjung Engkau akan selalu disanjung. hanya Yesus, sebab Kau Allahku, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau
Terima kasih buat tangan-Mu yang terulur bagi setiap kami. Gloria akan mengarasikan. Terima kasih. Haleluya. Ku haus akan firman-Mu. Ubah hati kami oleh firman-Mu. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencana hidupku ya Allah. Kami mau berkata, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan dari hatimu, aku haus Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Bagi setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita pasti dipuaskan. Bapa mengucap syukur karena Engkau masih mau berfirman bagi kami. Biarlah firman-Mu mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang berkuasa itu membuat kami ditransformasi oleh Tuhan. Sehingga hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Dari hari ke sehari kami mengasihi Tuhan. Dari hari ke sehari kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan-Mu ada atas kami. Dan terlebih lagi atas hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta David Handoya. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Hari sudah mulai sepi. Tapi kita masih bersyukur kalau kita masih bisa ada di tempat ini dalam keadaan apapun kita pada saat ini. Kita tahu bahwa keadaan kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kita mendengar kabar sini sana yang membuat hati kita ketakutan, membuat hati kita kecewa, membuat hati kita gentar. Kok keadaan rasanya makin lama makin susah, suram. Mau ngapain kita? Tapi satu hal, kalau kita merasa kita kecewa, kita susah, itu normal saudari. Tetapi ingat, jangan bawa tubuh kita, jiwa kita, roh kita bersedih karena kita adalah rumah Tuhan. Kita adalah bait Allah itu sendiri. Pada pagi hari ini saya ajak kita semua membuka dalam firman Tuhan. Dan ada sebuah slide yang saya siapkan.
Sabar saudara ya. Tadi dicoba sih udah lancar, tapi kenapa? Kita memang teknologi canggih, tapi kita tidak boleh tergantung pada teknologi kan kita. Karena waktu zaman bapak-bapak pendahulu kita juga, kita nggak ada PowerPoint. Tapi firman Tuhan bisa disampaikan dengan benar, kan gitu. Bagaimana? Masih ada masalah? Ya sudahlah, kita nggak tergantung ya. Judul pada pagi hari ini adalah rumahku adalah rumah berdoa. Itu pasti diucapkan oleh Yesus sendiri toh. Kan 2 kali Yesus membersihkan bait Allah. Pertama pada waktu dia memulai pelayanannya di dalam Injil Yohanes. Dan kedua pada waktu dia masuk kembali ke Yerusalem setelah Minggu Palem dan setelah dia ingin sebelum dia kemudian mati di kayu salib. Itu yang kedua kalinya. Tetapi kita melihat pada pagi hari ini sebenarnya ayat yang diucapkan Yesus itu ayat yang sudah ada di dalam Taurat. Di dalam kitab nabi-nabi. Jadi Yesus selalu berbicara tidak pernah keluar dari apa yang ditulis oleh Taurat. Apa yang ada di dalam hukum Taurat. Dan dia tidak pernah keluar sekalipun daripada kaidah-kaidah yang ada. Tetapi akhir-akhir Taurat tidak bisa menerima karena satu hal. Anggapan Yesus, kenapa Yesus salah? Karena Yesus mengaku dirinya anak Allah yang pada hakikatnya juga dia adalah anak Allah. Kan begitu. Pada pagi hari ini saya ajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Yesaya 56 ayat 7. Ya sekali ini saudara tidak dimanjakan ada ayat di depan. Kita kembali kepada Alkitab kita. Firman Allah. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Sudah dapat saudara? Yang pakai Alkitab elektronik langsung dapat deh. Saya akan bacakan Yesaya 56 ayat ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat yang kedua untuk konfirmasi adalah di dalam Yeremia 7 ayat 11. Kita buka Yeremia 7 ayat yang ke-11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Dikatakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Nah, kalau sudah perhatikan 2 ayat ini, kan Yesus bilang toh, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 2 ayat 16. Yohanes 2 ayat 16, dia berkata demikian.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah kalau saudara lihat mulai dari ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu dan uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Dikatakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, kan gitu. Di sini kita melihat saudara, bagaimana Tuhan, sudah ada. Ini adalah membersihkan rumahku. Kenapa kita harus membersihkan rumahku? Berarti di sini adalah pemulihan kekudusan di dalam itu. Karena kenapa? Kita menyadari bahwa kalau Yesus berkata, rumah Bapakku adalah rumah doa. Pada waktu itu bait Allah masih ada. Bait Allah masih berdiri. Dan kalau Yesus datang, di situ dia dikatakan bahwa untuk bangsa-bangsa. Karena di situ di halaman bait Allah ada suatu halaman serambi yang dikatakan halaman bangsa-bangsa. Kenapa? Karena di situ banyak bangsa-bangsa lain, kan banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem. Dan banyak juga orang-orang Yahudi yang tersebar, yang artinya diaspora. Nah kalau saudara perhatikan, kalau kembali, kenapa banyak orang Yahudi tersebar? Kita mesti melihat dari sejarahnya yang dahulu, bahwa waktu mereka dibuang ke Babel 70 tahun dan sebagian dibuang ke Syria, Asyur. Nah mereka yang dibuang ke Asyur ini gak pernah kembali, saudara. Ya, hanya dua suku bangsa, Yehuda dan Benyamin. Nah itu yang kemudian berdiaspora tersebar ke seluruh dunia. Nah kemudian pada hari raya Paskah mereka tuh biasanya sama-sama datang. Nah kalau saudara datang dari Ethiopia nggak mungkin bawa lembu, bawa merpati, bawa domba toh. Nah ambil gampangnya bawa mentahnya saja di halaman bait Allah itu kemudian dibuat stand-stand yang jual korban. Nah disinilah kemudian mereka ya demi kemudahan karena mereka harus mempersembahkan korban. Nah kesempatan digunakan oleh orang, kan sudah tahu orang Yahudi itu kan pintar dagang. Kayak orang Cina tuh. Perhatikan, kalau setiap kali ada kesulitan di situ ada kesempatan. Gitu. Nah di situ kemudian, dia berkolaborasi dengan imam besar. Oke aku sewakan nih stand. Kayak ini punya gereja halaman kita tuh lebar. Tuh. Kalau buat stand-stand tuh dapat duit juga. Gitu. Tapi bukan begitu. Nah mereka merubah ini kan, demi uang mereka merubah rumah Bapa yang disebut rumah doa itu menjadi tempat berdagang cari keuntungan. Nah berdagang di dalam rumah Tuhan. Kemudian Yesus marah, dia berkata bongkar semua itu. Bongkar sarang penyamun di dalam Matius 21. Matius 21 ayat 12-13 dikatakan. Bongkar sarang penyamun. Matius 21 ayat 12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut. Nah ini ditulis oleh kedua Injil yang lainnya. Ya, mengenai Yesus yang saya katakan pertama kali masuk membersihkan bait Allah adalah pada waktu dia memulai pelayanannya di dalam Yohanes 2 tadi. Nah ini adalah peristiwa yang ditulis dalam Matius dan juga ditulis dalam Markus dan Lukas ini tadi. Adalah peristiwa terakhir Yesus membersihkan bait Allah kedua kalinya. Nah kelihatannya mereka tuh bandel saudara. Pertama kali waktu Yesus mulai pelayanannya dibersihkan, semua diusir. Tapi mereka masih saja melakukan yang sama. Sampai terakhir Yesus kembali ke Yerusalem untuk disalibkan. Di situ sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia ingin membersihkan rumah Bapaknya.
ingin membersihkan rumahnya, yaitu kita sendiri. Kenapa saudara? Kita mengatakan loh bait Allah dibersihkan karena orang berdagang. Iya. Mereka ambil enaknya saja. Cari untung di bait Allah. Suatu pertindakan korupsi. Corrupt. Itu adalah suatu kecurangan. Ya mereka menyediakan. Tapi dengan penukar uang. Karena uang yang boleh dipersembahkan di dalam bait Allah. Hanya uang-uang shekel, uang-uang Yahudi. Jadi mereka datang dari luar negeri, mereka bawa uang masing-masing. Kayak saudara datang ke luar negeri, masukin kolektor di sini. Kan selalu tukerin dulu. Nah, kemudian saya buka itu jadi money changer di depan. Dapat untung loh. Kan ada kurs rate jual beli itu lain berbeda. Nah, disitulah mereka cari untung. Nah, kemudian yang celakanya lagi begini saudara. Karena mereka yang menentukan ini binatang tuh layak enggak udah dikorbankan siapa? Kan imam-imam besar. Nah mereka jualan di bait Allah. Loh padahal di pasar di depan ada tau. Kalau mereka mau beli enggak beli di bait Allah kan bisa. Kan di sana pasti saya yakin di depan bait Allah. Di luar itu pasti ada orang jualan kurban tau. Bahkan mungkin lebih murah daripada beli di bait Allah. Tetapi mungkin kalau beli di luar lebih murah. Dibawa masuk bait Allah dia bilang oh ini enggak layak. Loh kan haknya imam besar. Dengan demikian dia menyediakan di dalam. Nah ini saudara. Perilaku konspirasi yang sifatnya korup ini tadi. Korup ini tadi. Itu menguasai kehidupan zaman dahulu saudara. Zaman Yesus sudah ada begitu. Nah zaman sekarang gimana? Enggak jarang juga saudara. Kan gitu. Nah disitulah Yesus marah. Kenapa? Rumah doa. Pada waktu bait Allah kemudian dihancurkan. Saudara. Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban. Kan begitu. Di mana mereka? Di situ Yesus mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu. Pada waktu itu ada bangunan fisik bait Allah. Tetapi setelah itu dia mengatakan yang lebih penting bahwa bait Allah adalah kita. Bait Allah adalah tubuh kita. Dikatakan di dalam kita adalah baitnya. Dikatakan apa yang disebut bait Allah. Syarat apa yang harus ada? Yang pertama ada bait Allah harus kudus. Karena di situ berdiam roh Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dikatakan. 1 Korintus 6 ayat 15 katakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Kalau kembali kita lihat ayat yang ke-19 dari 1 Korintus 6 ayat. Ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Tubuh kita anggota Kristus, tapi kepalanya siapa? Yesus Kristus kan gitu. Dikatakan ini, akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Nah, kalau kita berbicara mengenai percabulan, adultery, idolater, itu hampir sama. Jadi percabulan dan penyembahan berhala itu dosanya sama nilainya. Nah, kalau kita bilang, loh aku nggak bercabul, aku nggak berzina secara fisik. Tapi mungkin secara pikiran kita. Itu mengenai dosa seksual. Tetapi ada yang lebih penting lagi, banyak sekedar itu saudara. Pada waktu kita berzina secara rohani yaitu apa? Kita membuat Allah-Allah yang lain di dalam diri kita. Kita mengidolakan seseorang, kita mengidolakan seseorang yang lain. Kita mempunyai hobi yang kita kemudian idolakan yang menjadi hal-hal yang membuat kita mengenyampingkan Tuhan. Itu adalah namanya spiritual adultery. Percabulan secara rohani. Hati-hati saudara. Nah sekarang apa yang kita membuat kita secara rohani juga berzina secara rohani?
Loh, gadget kita itu loh saudara, menggantikan firman Allah. Kan saya sering katakan, kalau Alkitab ini ketinggalan di gereja, saudara nggak akan balik pulang. Tapi kalau handphone saudara ketinggalan di gereja, biarpun sampai tumpang sana balik sini lagi, pasti ya saya yakin. Sampai ada pepatah mengatakan, don't leave home without it. Jangan meninggalkan rumah tanpa membawa handphone. Nanti susah dihubungin. Memang benar. Tapi begitu handphone atau gadget kita itu menguasai kehidupan kita. Disitulah kita mulai membuat Allah yang lain keluar. Baitku, tubuhmu, pikiranmu telah berzina secara rohani dengan menduakan Tuhan. Loh, gak enak saudara yang dikatakan. Tapi saya harus sampaikan. Ini firman Allah. Hati-hati. Bangun pagi apa yang kita cari? Alkitab berlutut, handphone taruh sebelah tempat tidur gitu. Benar gak? Pengalaman hidup. Saya juga gitu dulu. Tapi ingat, itu adalah satu hal yang tanpa kita sadari. Kekudusan firman Allah digantikan oleh barang yang fana. Tuhan tidak mau. Karena firman Tuhan taruh di dalam hati kita. Kan dia katakan toh, kemana aku akan menaruh perjanjianku? Aku putuskan untuk menaruh di dalam hati manusia. Saya sering memberikan perumpamaan ini. Tapi Tuhan sendiri bilang, aku menaruh perjanjianku di dalam hati manusia. Supaya mereka menjadi umatku. Dan kalau pemasmur bilang, firmanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Itu firman Allah. Nah, pada waktu firman Allah menguasai kehidupan seorang manusia, kita membiarkan diri kita, jiwa kita dikuasai oleh firman Allah. Disitulah kekudusan menguasai kehidupan kita. Kalau firman Allah kita hanya terima secara otak saja. Kita mempelajari firman Allah dengan otak kita. Dengan benak kita memasuk, kita menghafalkan ayat. Menggunakan kemampuan nalar kognitif kita. Tetapi membuat firman itu menjadi rema. Berbicara di dalam nurani kita. Itu hanya kuasa Roh Kudus. Kita belajar dengan otak kita. Tetapi kuasa Roh Kudus memeteraikan itu. Membuat tubuh kita, pikiran kita menjadi rumah Allah yang holistik. Badan, jiwa, dan roh kita. Itu secara utuh menjadi rumah Allah. Rumah Allah bukan karena roh kita saja, bukan. Tuhan mau tubuh, jiwa, dan roh kita itu menjadi rumahnya yang utuh. Badan kita ngikutin firman Allah. Peraturan yang ada firman Allah. Roh kita diisi oleh kebenaran firman Allah. Jiwa kita diisi oleh firman Allah. Tapi roh kita juga yang memeteraikan. Itu yang dinamakan bait Allah yang utuh dalam tubuh kita. Kita bisa belajar menghafalkan Alkitab. Saudara. Ada pendeta yang bisa berbicara tanpa Alkitab. Kita sudah mendengar waktu itu. Hebat. Tapi Alkitab itu bagaimana dia berbicara menjadi rema. Itu yang utama. Saudara boleh menghafalkan itu bagus. Kalau saudara bisa menghafalkan satu ayat aja setiap hari, hafal. Setahun 365. Tapi kalau saya udah nggak bisa lagi. Saudara. Memori saya sudah terlalu penuh. Perlu hard disk tambahan. External hard disk. Kan gitu. Nah, di situ kekudusan itu ada. Kalau tubuh, jiwa, dan roh kita hidup dipenuhi oleh firman Allah. Yang kedua, ini yang menjadi peringatan buat hidup kita. Saudara. Jangan berdagang dengan Tuhan. Seringkali itu kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Apa yang disebut sifat korup di mata Tuhan? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ayat yang terkenal. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar kejahatannya itu cinta akan uang.
Kalau cinta akan uang, kembali ke yang tadi. Berarti kita menyintai uang lebih daripada firman Allah kan kita. Nah itu adalah satu hal yang menjadi peringatan kita yang dikatakan Korab itu tadi. Kenapa? Loh kita menjadi kaya itu bagus saudara. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Bahkan kalau saudara lihat ayat di dalam Tawarikh dikatakan tuh, akulah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Untuk menegakkan perjanjiannya. Menegakkan kebenaran firman-Nya di dalam manusia. Dia memberkati kita, membiarkan kita untuk menjadi kaya. Aku yang membiarkan engkau untuk memperoleh kekayaan. Tetapi satu hal, Yesus juga mengatakan, karena di mana hartamu, disitulah hatimu. Nah, ayat itu kalau saudara perhatikan lagi saudara, ini kemudian diulangi oleh Paulus di Timotius. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, kalau uangnya sendiri netral saudara. Tetapi kalau begitu hati kita mulai menduakan Tuhan. Noh, ya saya katakan tadi perzinahan rohani bukan hanya karena kita punya idola. Uang ini juga menjadi alat supaya kita hidupnya jadi korup. Karena orang kan cinta uang kemudian orang menjadi korup toh. Saudara melihat keadaan di dunia ini. KUHP. Karena uang habis perkara. Terjadi saudara. Sekeliling kita nggak lepas dari itu. Saudara. Nah, disinilah kemudian Tuhan ingat, hati-hati. Aku biar kamu berkati engkau, tapi jangan sampai berkat itu menggantikan dan menduakan aku. Itu adalah salah satu bentuk korupsi di hadapan Tuhan. Dengan keinginan memburu orang kemudian menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita seringkali membanting tulang untuk kalau di sini nggak ada, kalau di Australia terutama. Kalau hari Sabtu Minggu itu saudara, kalau mau kerja nih, bayarannya double. Nah itu banyak tuh anak-anak kita itu kemudian sengaja kalau anak Asia itu kan kerjanya ulet. Mereka ngumpulin duit banyak. Nah itu student juga begitu kadang-kadang. Mereka yang dapat beasiswa, padahal beasiswanya itu cukup kalau mau hidup. Karena namanya berkat Tuhan saudara. Untuk hidup itu cukup, tapi untuk gaya hidup gak akan cukup. Kalau untuk keperluan hidup berapapun berkat itu cukup. Tapi untuk keperluan gaya hidup berapapun gak akan cukup. Nah karena itu kemudian mereka berlomba-lomba untuk cari duit sebanyak-banyak. Supaya nanti kalau selesai sekolah pulang ke Indonesia bisa beli rumah. Loh itu kenyataan ada itu. Benar. Nah mereka Senin sampai Jumat belajar. Tapi curi-curi waktu. Karena sebagai student itu boleh kerja 40 jam seminggu. 20 jam seminggu. Berarti kalau dibagi 5, berarti satu hari 4 jam toh. Kalau orang biasa 8 jam. Nah itu saudara, kalau 4 jam, saya kasih tahu. Let's say biarkan cuma 1 jamnya $25. Karena kira-kira 250.000. Kalau 4 jam kan 1 juta. Itu 4 jam. Mereka kurang puas tuh. Kemudian Sabtu Minggu tuh double gajinya saudara. Nah terus kapan waktunya untuk berbakti kepada Tuhan? Giliran masuk ke gereja, badan tinggal lemes capek. Tuhan dikasih sisa-sisa. Tuhan aja istirahat di hari Sabat. Ini kita paksa. Akhirnya apa? Kalau sudah dipaksa gitu apa? Badan apa? Badan itu perlu istirahat. Sakit juga. Nah, katakan hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lagi kudus, bukan setengah hidup, bukan setengah mati. Nah kalau udah kecapean kerja saudara bisa gak berbakti dengan baik? Saya gak yakin tuh bisa. Tuhan dikasih sisa-sisanya. Aku berikan waktu engkau 6 hari untuk bekerja. Tapi aku minta 1 hari saja kau sediakan waktu untuk berbakti. Kau gak cukup. Kau korup waktu untuk berbakti kepadamu. Kekudusanku kau langgar. Itu Tuhan bilang saudara. Nah ini yang dikatakan bahwa jangan korup. Kenapa? Dikatakan dalam Ibrani.
Dalam Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatkanlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari ini. Bukan hari besok, bukan hari ini apa yang kita lakukan. Tuhan tanya, hari ini apa yang kau lakukan? Ku berkati kau dari Senin sampai Jumat. Kita cuma 5 days week, cuma 5 hari kerja di sini. Sabtu, Minggu. Nah, ada keluarga yang begitu juga. Kadang-kadang saudara, saya kalau di Indonesia nih, saya menghargai jemaat di Indonesia itu lebih ulet. Lebih militan di sini. Mungkin karena banyak aniaya kali saudara. Jadi ulet. Kalau di sana tuh hidup keenakan saudara. Dimanjakan oleh negara. Ini saudara kalau sana, kalau orang tuh bisa enak aja bernikahan, nggak cukup. Karena nggak cocok kerjanya. Minta ke Centerlink, setiap 2 minggu dikasih duit. Nah kita yang kerja benar-benar pajak dipotong 47%, hanya kasih makan orang males. Kita kadang-kadang sakit hati juga itu saudara. Benar nggak? Tapi itulah kenyataan di negara maju. Maksudnya pemerataan, tapi pemerataan yang dikasih pemerataan orang yang nggak tahu diri kan gitu. Sakit hati kita saudara. Kita tersiksa duka juga. Karena ya itu memang fenomena di dunia yang kita harus terima saudara. Nah dikatakan bahwa hari ini apa yang kau lakukan Tuhan tanya. Saudara tahu, saya yakin saudara di sini hari ini datang ke tempat ini. Meskipun di rumah harus kerja sendiri karena ART pada pulang kan begitu. Nah, tapi kalau di Australia nggak ada pengaruh karena kita memang selalu kerja sendiri, nggak ada masalah mau ada ART nggak kerja sendiri kan gitu. Nah, tapi hari ini apa kita lakukan? Tuhan tanya. Apakah kita korup waktu Tuhan? Tuhan mau. Oke, aku datang ke gereja tapi pikiranku melayang kemana-mana, aku ingat ke sana. Oh iya habis gereja aku mau ke sini. Karena untung di sini gerejanya pagi saudara. Jam 8 udah selesai saudara bisa kemana-mana. Tapi Tuhan minta, hari ini Tuhan minta 2 jam saja. Apa yang kau lakukan? Kau khususkan untuk Tuhan, oke Tuhan habis ini karena ke gereja kemudian aku keluar, aku coba hari ini aku wisatanya juga wisata religi, wisata rohani. Bisa gitu? Enggak saudara. Itu adalah suatu impian utopia. Tapi Tuhan ingin hari ini apa yang kau lakukan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena ini adalah kesempatan kita untuk jangan berdagang, jangan bersifat korup. Tuhan sudah kasihkan semuanya. Jangan minta lagi waktu Tuhan. Tuhan sudah cukupkan waktu untuk gimana kita diberkati. Kan dikatakan apa? Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Mari kita dikasihin Tuhan dan tidur diberkati. Enggak begitu saudara. Orang kekasih Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Pasti tidak tidur. Mungkin kita tidur jasmani, tapi jangan rohani kita tidur seperti 5 anak darah yang kurang bijak itu tadi. Terus kemudian hal kedua apa yang kita harus lakukan? Yang namanya berdagang dengan Tuhan ada suatu hal yang sifatnya macet. Tolong next. Bisa enggak? Ketidakadilan. Apa yang disebut dengan ketidakadilan? Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapakah juga engkau yang menghakimi orang lain? Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Imamat 19 ayat 36 dikatakan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul. Eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dikatakan sini.
ketidakadilan. Orang berdagang dengan orang yang dikatakan make a trade with God. Orang yang berdagang, hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita seringkali hitung-hitungan. Kenapa? Pertama, dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan waktu yang Tuhan berikan. Dan yang kedua dengan apa? Dengan sikap kita. Menghakimi orang lain. Karena kenapa menghakimi orang lain dikatakan suatu hal yang salah? Kita kembali pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Berarti di situ ada atribut Allah yang melekat pada manusia, siapapun dia. Tapi dikatakan begitu kita mulai menilai seseorang, menempatkan seseorang dalam kriteria-kriteria dalam kelas-kelas tertentu, itu katakan menghakimi. Karena kita menilai ciptaan Allah. Yaitu yang katakan masterpiece. Kan saya pernah bicara mengenai masterpiece di sini. Ingat saudara. Yang mengenai Kintsugi yang bejana pecah-pecah. Karena kita masterpiece Allah. Bagaimanapun kita terpecah hidup kita. Bagaimana rusak hidup kita. Tuhan akan siap untuk mengembalikan kita. Kita itu orang masih secara rohani masih anak-anak. Iya memang iya. Tapi ya mungkin kita memang jujur. Kita memang kadang-kadang suka menilai begitu. Memang iya. Tapi gak usah diucapkan ya. Disimpan dalam hati aja. Kan gitu. Kita gak bisa terlepas. Kita melihat kenyataan yang ada. Tapi ini salah satu bentuk peringatan hati-hati. Tuhan menciptakan semua manusia sesuai dengan petanya. Ya mungkin petanya broken. Rusak gambarnya. Tapi Allah ingin mengembalikan itu. Jadi siapapun kita seringkali terjadi kelas-kelas di dalam masyarakat. Emang gak terlepas itu. Bahkan masuk di gereja juga. Kenapa kemudian saya memberikan perumpamaan mengenai domba, jenis domba. Penyakit dari domba dan penyakit. Salah satunya apa? Yang namanya domba yang sifatnya soliter. Buat kelas-kelas tersendiri. Hanya oke, ini kelasnya sama, mungkin pendidikannya nilainya sama, kemudian ekonominya sama, kan gitu. Terus kemudian gaya hidupnya sama. Itu terjadi. Itu penyakit domba. Kenapa dikatakan? Karena Yesus selalu mengambil perumpamaan mengenai domba. Karena kita adalah domba-domba itu tadi. Apakah kita masuk domba yang soliter? Apa kita masuk domba yang sifatnya hermit, petapa? Atau yang suka jalan-jalan, wonder, yang suka nangga. Loh itu ada, saudara. Tapi begitu kita mulai menghakimi, oh ini orang suka jalan-jalan. Kenapa dia suka jalan-jalan, saudara? Tidak cukup makanan di dalam rumahku. Kalau saudara perhatikan dari nubuat Yeskiel kepada domba-domba Israel. Belumkah cukup aku berikan engkau makan di tempat yang hijau. Dan aku bawa engkau ke dalam air yang jernih. Patutkah engkau mengirik-irik sisanya dengan kakimu. Dan kau keruhkan air itu. Itu dikatakan. Allah berbicara melalui Yeskiel kepada domba-domba Israel. Kita domba-domba Israel. Kita diberi makan yang cukup di dalam rumah Tuhan. Tetapi pola pikir kita membuat klaster tersendiri. Pola pikir kita membuat orang-orang menghakimi orang-orang. Oh yang berbicara pendeta ini. Aku gak suka itu. Tapi ingat saudara. Firman Tuhan yang diberitakan dari tempat ini. Tidak akan kembali sia-sia. Tidak peduli siapapun yang berbicara. Ingat saudara. Jangan menjadi domba yang wonder. Cukup makanan yang hijau Tuhan berikan. Bagaimana kita menghadap? Oh iya makanan ini rumputnya kok coklat. Kasih kacamata hijau supaya hijau. Saudara terlalu tegang makanya saya kasih. Ya begitu saudara. Tapi ingat. Firman Allah adalah firman Allah. Biarpun sedikit pun pasti akan nyangkut di dalam diri saudara. Mungkin saat ini saudara tidak ingat. Oh ya, tapi suatu saat kalau firman Allah itu dengan meterai Roh Kudus ada. Suatu saat saudara mengatakan, oh iya benar juga yang dikatakan si itu ya. Kan gitu. Ingat. Saya perhatikan karena
Tanah yang subur cuma 25% toh. Yang lainnya di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri. Semak duri itu loh yang kadang-kadang, kalau mungkin kita nggak pinggir jalan, mungkin nggak berapa, semak duri nih. Tipu daya kekayaan yang menghimpit kehidupan kita. Itu yang salah adu. Itu yang selalu kemudian dikatakan bahwa ketidakadilan ada dalam diri kita. Begitu kita memposisikan diri kita dengan menilai orang lain, kita telah berlaku tidak adil pada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semua manusia baik di hadapannya. Cuman ada juga orang yang diciptakan udah baik, tapi sudah tahu ini baik, tapi masih melanggar. Itu kan kehendak bebas. Nah itu kita hargai. Kenapa di negara maju humanisme itu begitu kuat? Human right begitu kuat. Karena kembali kepada kehendak bebas. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas itu tadi. Kita boleh milih toh. Saudara mau dengar boleh, nggak dengar boleh. Tapi itu pilihan saudara, tapi ingat. Padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Tuhan sediakan. Jangan sia-siakan. Karena dikatakan toh. Kita mau bersikap adil. Tuhan aku terima apa yang kau berikan kepada aku. Firman aku terima meskipun itu pahit, meskipun itu manis. Meskipun itu asam. Meskipun itu menempelak. Enggak apa-apa saudara. Lebih baik saudara kecewa. Lebih baik saudara sakit hati. Berarti saudara masih punya perasaan. Kalau udah gak bisa sakit hati lagi. Tidak bisa menyesal itu berarti gak punya perasaan. Tapi Tuhan memberikan kita perasaan. Jangan menilai sesama kita. Loh kelihatan kok. Makanya supaya gak dinilai orang jangan bikin yang aneh-aneh kan gitu. Gitu. Apa yang menarik perhatian saudara kalau ada jemaat masuk? Apa yang saudara lihat? Pasti lihat dandanannya dulu tuh. Apa yang kasat mata dulu. Pakainya kok begini. Tasnya model paling baru. Nah. Itu penilaian manusia. Tapi Tuhan tidak menilai hati. Tapi sebaliknya juga kalau orang berpakaian yang combang-camping. Kok gereja kok kayak begini? Kurang iman berarti. Nah kita mulai nilai. Nah paling susah tuh hamba Tuhan saudara. Kalau pakai baju bagus tidak peka, jemaatnya banyak yang kurang. Kalau baju jelek, kurang iman tuh hamba Tuhan. Susah nih hamba Tuhan ini, salam lulu saudara. Tapi ingat, kita lakukan itu kepada sesama kita juga saudara. Tapi satu hal, Allah ingin. Memang susah dilakukan, tapi kalau kita gak mau melatih diri gak bisa. Kalau kita cuma coba-coba saya katakan. Ya aku mencoba hidup kudus, saudara gak akan sampai. Percaya, namanya coba-coba boleh bisa, boleh berhasil, boleh enggak toh. Namanya juga mencoba. Tapi kalau saudara melatih diri dengan bijak, saudara akan sampai ke situ. Namanya latihan jatuh bangun. 2 kali jatuh, saudara 3 kali bangkit. Saudara akan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Yang dibenarkan. Kita tidak akan benar, tapi Tuhan membenarkan kita karena kita mengikuti firman-Nya. Itu katakan. Saya akan tutup dengan satu kalimat saudara. Kuasa Roh Kudus mengembalikan fungsi kehidupan kita sebagai rumah doa. Di mana penyembahan dan pelayanan kita menjadi prioritas utama. Roh Kudus. Kita mau mengembalikan rumah kita menjadi rumah doa. Tubuh kita adalah rumah doa karena Roh Kudus ada untuk membuat kita bisa menyembah. Roh Kudus ada untuk mengajar kita berdoa. Roh Kudus ada untuk mengajar kita menerangkan firman Allah. Jadi secara holistik badan kita adalah rumah doa. My house is the house of prayer. Rumah kita adalah rumah. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagi. Jadikan aku rumah doaku. Ku bawa 'Hidupku sekarang, 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 'Hidupku
kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. bersama-sama kita bersyukur untuk firman Tuhan buat kita hari ini. Mari Bapak Ibu. Bapa, kami menaikkan syukur kami untuk firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Biarlah kami boleh menerimanya dengan sukacita dan kami melakukannya dengan sepenuh hati kami. Roh Kudus, tolonglah kami, ingatkan kami setiap hari bahwa tubuh kami adalah rumah-Mu. Sehingga kami boleh fungsikan diri kami, hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat dan urapan atasnya. Sehingga bibir mulutnya dipenuhi dengan firman Allah
yang disampaikan kepada banyak orang. Dan banyak orang dikuatkan, banyak orang boleh kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk keluarganya Andre Ika yang baru saja ditinggal oleh Papa terkasih. Sinta akan berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat agar merespon firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Kak Evata akan doa. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia agar bisa punya satu tujuan, yakni mengerjakan agenda Tuhan untuk memberitakan Injil. Nanti Rida yang akan pimpin. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan berdoa untuk situasi bangsa dan negara kita yang sebetulnya hari-hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kita berdoa supaya apa? Supaya hal-hal yang terjadi mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai tanggal 24 ada begitu banyak mahasiswa yang menolak undang-undang TNI, ya. Kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan Yesus memberkati mahasiswa di seluruh Indonesia sehingga dapat menyalurkan aspirasi mereka itu dengan cara yang baik, tidak dengan demo yang dapat membuat tidak nyaman, dan tidak melakukan demo yang mengakibatkan kerusuhan dan pengerusakan. Ini nanti Kak Ati yang akan berdoa. Mari Bapak Ibu, saya percaya doa kita didengar Tuhan. Kita berdoa, silakan dimulai dari Sinta. Mari sama-sama kita berdoa untuk Kak Andre dan sekeluarga agar terus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat keadaan dan situasi yang dialami oleh Kak Andre dan sekeluarga. Ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah sumber pengharapan bagi mereka, Tuhan. Bahwa Engkaulah sumber sukacita bagi keluarga Kak Andre. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan damai sejahtera. Amin. Dan Tuhan terus alirkan sukacita itu kepada keluarganya Kak Andre. Biarlah keluarga Kak Andre terus berharap kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan bagi mereka. Biarlah iman mereka terus bertumbuh kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kami sangat bersuka cita, kami menerima firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengubahkan hidup kami. Amin. Kami percaya firman-Mu Tuhan penuh kuasa. Ya. Firman Tuhan yang akan terus mengisi hari-hari kami. Amin. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan kami ketika kami jatuh. Roh Kudus, ingatkan kami terus. Ingatkan kami, ajar kami untuk kami kembali bangkit ketika kami jatuh. Yes. Roh Kudus, kami percaya ketika kami berlatih untuk hidup kudus, Ya. Roh Kudus yang menguatkan kami. Amin. Dan ketika kami melakukan bagian kami dengan taat dan setia, maka Tuhan sendiri juga akan melakukan bagiannya bagi kami. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami dengan taat, Tuhan yang akan memampukan kami agar kami menjadi serupa dengan Engkau, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menggerakkan setiap kami umat-Mu yang ada di Indonesia, sehingga setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia bersepakat sehati untuk kami boleh melakukan agenda pekerjaan Tuhan di bumi ini, Tuhan, untuk memberitakan Injil. Amin. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberi hidupnya untuk sepenuhnya untuk mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil.
Tuhan berkati para misionari Tuhan. Berkati mereka hamba-hambamu yang memberikan waktunya full untuk melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap hamba-hambamu itu Tuhan, untuk mengerahkan setiap jemaat-jemaat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama Tuhan mengabarkan berita baik, mengabarkan Injil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Injil kerajaan-Mu yang akan ditebarkan dimanapun Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Semakin hari semakin banyak anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk berita baik yang kami terima. Cara khusus untuk IRC Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, berikan kami semangat yang berkobar-kobar untuk kembali kami Tuhan melakukan amanat agung itu Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil dimanapun kami berada Tuhan. Kami tidak gengsi, kami tidak malu, tetapi kami justru bangga karena kami punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kami keberanian untuk kami memberitakan Injil. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami yang akan memberikan kami keberanian untuk kami terus memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk Indonesia kami berdiri di hadapan-Mu. Untuk Indonesia kami memohonkan rahmat kepada-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Bapa, belakangan ini ada banyak sekali berita yang meresahkan kami. Ada banyak PHK terjadi di mana-mana. Juga ya Tuhan, akhir-akhir ini kami melihat banyak sekali demonstrasi untuk menolak beberapa kebijakan dari pemerintah, termasuk penolakan undang-undang TNI yang berpotensi terjadinya kerusuhan, yang berpotensi terjadinya huru-hara. Tuhan, jemaat-Mu memohonkan berkat bagi bangsa kami. Kami mengangkat tangan untuk bangsa Indonesia. Kami mohon damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Kami berseru kepadamu karena kami percaya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus maha besar. Biarlah hujan keselamatan turun atas bangsa kami. Hujan kasih turun atas bangsa kami. Kau memberkati adik-adik kami mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasinya. Tuhan, lingkupi mereka semua dengan hati kasih. Biarlah yang disampaikan adalah apa yang baik. Jauhkan Tuhan dari roh anarkis. Juga Engkau memberkati setiap orang yang duduk di dalam pengambilan keputusan untuk bangsa kami. Tuhan, kuduskan, selidiki ya Tuhan. Biarlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu saja yang diputuskan. Engkau tahu caranya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Indonesia akan baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lama lagi kami akan melihat lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Amin. Yang bisa menampung orang-orang yang di PHK. Ya. Engkau berikan pertumbuhan ekonomi bagi bangsa kami. Utamanya ya Tuhan. Tuhan turun menyelamatkan bangsa kami. Amin. Ada banyak orang yang bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami.
Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Amin. Mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh sukacita kita mempersiapkan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau limpahkan. Dan pada saat ini, di dalam ibadah ini, kami juga telah mempersiapkan persembahan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkannya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Pagi ini kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk pertambahan usia yang dialami oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia dan berkat-Mu senantiasa ada di dalam hidup mereka. Biarlah firman-Mu hari ini pun Kau meteraikan dengan Roh Kudus di dalam hidup mereka, bahwa sesungguhnya hidup mereka adalah bait Allah. Maka biarlah mereka boleh menggunakan hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita, dan mereka pun boleh senantiasa memfungsikan diri mereka sebagai bait Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan berkati. Bapa, kami percaya berkat-Mu tidak pernah kurang dalam hidup mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah hidup keluarga mereka menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang ayah bisa mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai seorang istri dapat menjadi pendamping yang setia bagi suami. Sebagai anak-anak
juga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga-keluarga ini akan menjadi keluarga-keluarga yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa 25 Maret 2025 Bapak Hendro Kohar Purwonegoro, ayahanda dari saudara kita Andre. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan dan menghibur Andre Ika dan keluarga yang ditinggalkan oleh Papa terkasih. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam partisipasi paket kasih 2025 untuk saudara-saudara kita yang menjadi satpam di Bukit Dieng. Dan paket kasih sudah terkumpul sesuai dengan target dan paket kasih ini akan dibagikan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, semua acara rohani gereja mulai Senin 31 Maret sampai Sabtu 5 April diliburkan. Kita akan jumpa kembali Minggu 6 April 2025. Nah, untuk tanggal 6 April akan dilaksanakan perjamuan kudus. Karena itu siapkan diri saudara agar perjamuan kudus yang akan kita terima, yang akan kita nikmati akan membawa berkat dalam hidup kita. Dan tema khotbah untuk tanggal 6 April, House of Grace atau Rumah Kasih Karunia. Yang keempat, kantor gereja juga libur tapi hanya sampai tanggal 4 April. Sabtu tanggal 5 April sudah masuk kembali. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan untuk mengakhiri ibadah kita, saya ajak kita semua bangkit berdiri, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Bersama kita katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan berkat kepada kami, memberikan kesempatan kami untuk kembali berbakti kepadamu. Kau berkati jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Kalau mereka keluar dari tempat ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati. Orang yang membawa kebenaran firman-Mu, dan mereka menjadi saksi di mana mereka bekerja, di mana mereka berusaha, di mana mereka melakukan aktivitas profesional yang lainnya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, pakari mereka dengan pagar kebenaran-Mu, sehingga mereka selalu hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Akhirnya saudaraku, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dan kasih daripada Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kedua kalinya. Kami menerima berkat ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah.
Tuhan Yesus memberkati.